Inilah legenda Malindeman, cerita rakyat Sumatera Barat. Di sebuah kerajaan yang makmur dan damai bernama Bandar Muar, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan adil. Raja ini sangat dicintai oleh rakyatnya karena kepemimpinannya yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Namun, meskipun memiliki segala kekayaan dan kekuasaan, sang raja merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia sangat mendambakan seorang putra yang bisa menjadi penerus tahta dan menjaga kerajaan dengan bijaksana di masa depan. Doa sang raja akhirnya terkabul ketika permaisurinya melahirkan seorang putra yang tampan dan sehat. Bayi itu diberi nama Malindeman. Sejak kecil, Malindeman sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, kuat, dan bijaksana, membuat semua orang di kerajaan mengaguminya. Malindeman tidak hanya dikenal karena ketampanannya, tetapi juga karena sifatnya yang rendah hati dan penuh kasih. Ia selalu membantu rakyatnya yang membutuhkan dan tidak pernah memandang rendah orang lain. Kebaikan hatinya membuatnya dicintai oleh semua orang, dari kalangan bangsawan hingga rakyat jelata. Seiring berjalannya waktu, Malindeman semakin dewasa dan menunjukkan bakat kepemimpinan yang luar biasa. Ia sering menemani ayahnya dalam berbagai urusan kerajaan dan belajar banyak tentang bagaimana memimpin dengan bijaksana. Sang raja sangat bangga dengan putranya dan yakin bahwa Malindeman akan menjadi raja yang hebat di masa depan. Namun, di balik semua kebahagiaan dan kemakmuran yang dimiliki Malindeman, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Ia sering merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya di luar kerajaan. Suatu malam yang tenang, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Malindeman tertidur lelap di kamarnya yang megah. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang sebuah tempat yang indah dan penuh cahaya. Di tempat itu, ia bertemu dengan seorang wali Allah yang tampak bijaksana dan penuh wibawa. Wali Allah itu mengenakan jubah putih yang bersinar dan wajahnya memancarkan kedamaian. Wali Allah itu berkata kepada Malindeman, "Wahai Malindeman, engkau adalah pemuda yang terpilih. Tuhan telah menakdirkanmu untuk menjalani sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupmu. Pergilah ke rumah nenek Kebayan dan temukan putri bungsu dari Kayangan. Ia adalah jodohmu yang telah ditentukan oleh Tuhan." Mimpi itu begitu nyata dan jelas, seolah-olah Malindeman benar-benar berada di hadapan wali Allah tersebut. Ketika ia terbangun, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa bingung, namun juga yakin bahwa mimpi itu adalah petunjuk dari Tuhan. Malindeman merenungkan mimpi tersebut sepanjang hari, mencoba memahami makna di baliknya. Setelah beberapa hari merenung, Malindeman akhirnya memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam mimpinya. Ia merasa bahwa ini adalah takdir yang harus dijalaninya. Dengan tekad yang kuat, ia mempersiapkan diri untuk perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapi segala rintangan demi menemukan putri bungsu dari Kayangan. Sebelum berangkat, Malindeman berpamitan kepada keluarganya dan rakyatnya. Sang raja, meskipun berat hati, merestui keputusan putranya. Ia percaya bahwa Malindeman akan kembali dengan membawa kebahagiaan dan keberhasilan. Rakyat Bandar Muar juga memberikan doa dan dukungan mereka kepada Malindeman, berharap ia akan kembali dengan selamat. Dengan hati yang penuh harapan dan keyakinan, Malindeman memulai perjalanannya menuju rumah nenek Kebayan. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa, melainkan sebuah petualangan yang penuh dengan rintangan dan bahaya. Malindeman tahu bahwa ia harus menghadapi segala tantangan dengan keberanian dan ketekunan. Dengan ditemani oleh beberapa pengiring yang setia, Malindeman meninggalkan kerajaan Bandar Muar. Mereka melewati hutan lebat yang penuh dengan binatang buas dan tanaman berduri. Setiap langkah yang mereka ambil harus dilakukan dengan hati-hati, karena bahaya bisa datang dari mana saja. Meskipun demikian, Malindeman tidak pernah merasa gentar. Ia selalu mengingat mimpi dan petunjuk dari wali Allah yang memberinya kekuatan untuk terus maju. Perjalanan mereka tidak hanya menghadapi rintangan alam, tetapi juga berbagai cobaan yang menguji keberanian dan ketekunan mereka. Di tengah perjalanan, mereka harus menyeberangi sungai yang deras dengan arus yang kuat. Malindeman dan pengiringnya harus bekerja sama untuk membuat rakit dari kayu-kayu yang mereka temukan di hutan.
Dengan penuh kehati-hatian, mereka berhasil menyeberangi sungai tersebut dan melanjutkan perjalanan. Namun, cobaan belum berakhir. Mereka harus mendaki gunung yang tinggi dan terjal. Jalan setapak yang mereka lalui sangat sempit dan licin, membuat setiap langkah terasa sangat berbahaya. Beberapa pengiring Malin Deman mulai merasa lelah dan putus asa, tetapi Malin Deman selalu memberikan semangat dan dorongan kepada mereka. Ia berkata, "Kita harus terus maju. Tuhan telah memberikan petunjuk kepada kita, dan kita harus percaya bahwa kita akan berhasil." Sayangnya, satu persatu pengiring Malin Deman mulai jatuh sakit dan tidak mampu melanjutkan perjalanan. Meskipun merasa sedih dan kehilangan, Malin Deman tidak menyerah. Ia merawat pengiringnya yang sakit dengan penuh kasih sayang dan memastikan mereka mendapatkan tempat yang aman sebelum melanjutkan perjalanannya sendirian. Dengan tekad yang kuat, Malin Deman terus melangkah maju. Ia melewati padang pasir yang luas dan panas, menghadapi badai pasir yang menghalangi pandangannya. Namun, ia tidak pernah kehilangan arah. Ia selalu mengingat petunjuk dari Wali Allah dan percaya bahwa ia akan menemukan rumah nenek kebayan. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh rintangan, Malin Deman akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang terpencil. Di desa itulah ia menemukan rumah nenek kebayan, sebuah rumah tua yang sederhana namun penuh dengan aura misterius. Rumah itu terletak di tepi hutan, dikelilingi oleh pepohonan yang tinggi dan rimbun. Malin Deman merasa lega dan bersyukur karena telah berhasil mencapai tujuannya. Dengan hati yang penuh harapan, Malin Deman mengetuk pintu rumah nenek kebayan. Pintu itu terbuka perlahan, dan di hadapannya berdiri seorang wanita tua yang bijaksana dengan senyuman ramah di wajahnya. Nenek kebayan menyambut Malin Deman dengan hangat dan mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah nenek kebayan, Malin Deman merasakan suasana yang tenang dan damai. Rumah itu dipenuhi dengan berbagai benda-benda kuno dan tanaman obat yang tertata rapi. Nenek kebayan mempersilakan Malin Deman duduk di sebuah kursi kayu yang nyaman, lalu ia mulai mendengarkan cerita Malin Deman dengan penuh perhatian. Malin Deman menceritakan semua yang telah dialaminya, mulai dari mimpinya bertemu dengan Wali Allah hingga perjalanannya yang penuh rintangan untuk mencapai rumah nenek kebayan. Nenek kebayan mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan tersenyum. Setelah Malin Deman selesai bercerita, nenek kebayan berkata, "Wahai Malin Deman, engkau adalah pemuda yang terpilih. Tuhan telah menakdirkanmu untuk menjalani perjalanan ini dan menemukan putri bungsu dari kayangan." Nenek kebayan kemudian memberikan petunjuk kepada Malin Deman tentang bagaimana cara mendapatkan putri bungsu. Ia berkata, "Putri bungsu dari kayangan sering turun ke bumi untuk mandi di sebuah telaga yang terletak di dalam hutan. Engkau harus pergi ke telaga itu dan mencuri baju layangnya. Tanpa baju layang tersebut, putri bungsu tidak dapat kembali ke kayangan dan terpaksa tinggal di bumi." Malin Deman mendengarkan petunjuk nenek kebayan dengan penuh perhatian. Ia merasa yakin bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuhnya untuk menemukan takdirnya. Nenek kebayan kemudian memberikan beberapa benda ajaib kepada Malin Deman untuk membantunya dalam menjalankan tugasnya. Benda-benda itu termasuk sebuah tongkat kayu yang dapat berubah menjadi jembatan, sebuah kantong ajaib yang dapat mengeluarkan makanan, dan sebuah cincin yang dapat membuatnya tak terlihat. Dengan petunjuk dan benda-benda ajaib dari nenek kebayan, Malin Deman memulai perjalanannya menuju telaga tempat putri bungsu dari kayangan sering mandi. Telaga itu terletak di dalam hutan yang lebat dan penuh misteri. Malin Deman tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah, tetapi ia merasa yakin dan siap untuk menghadapi segala rintangan demi menemukan takdirnya. Setelah berjalan beberapa hari melalui hutan yang gelap dan penuh dengan suara-suara aneh, Malin Deman akhirnya tiba di telaga yang dimaksud. Telaga itu sangat indah, dengan air yang jernih dan dikelilingi oleh bunga-bunga yang berwarna-warni. Di tepi telaga, terdapat sebuah batu besar yang sering digunakan oleh putri bungsu untuk meletakkan baju layangnya saat mandi. Malin Deman bersembunyi di balik semak-semak, menunggu kedatangan putri bungsu. Tidak lama kemudian, ia melihat beberapa bidadari turun dari langit dan mendarat di tepi telaga. Mereka semua sangat cantik, dengan wajah yang bersinar dan rambut yang panjang terurai. Putri bungsu adalah yang paling cantik di antara mereka, dengan senyuman yang mempesona dan mata yang bercahaya.
Para bidadari itu meletakkan baju layang mereka di atas batu besar dan mulai mandi di telaga. Malin Deman tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk mencuri baju layang putri bungsu. Dengan hati-hati, ia menggunakan cincin ajaib yang diberikan oleh nenek kebayan untuk membuat dirinya tak terlihat. Ia kemudian mendekati batu besar dan mengambil baju layang milik putri bungsu. Setelah berhasil mencuri baju layang tersebut, Malin Deman segera bersembunyi kembali di balik semak-semak. Ia menunggu para bidadari selesai mandi dan kembali ke kayangan. Ketika para bidadari selesai mandi, mereka mulai mengenakan baju layang mereka dan bersiap untuk terbang kembali ke kayangan. Namun, putri bungsu tidak dapat menemukan baju layangnya dan mulai panik. Para bidadari lainnya mencoba membantu putri bungsu mencari baju layangnya, tetapi mereka tidak berhasil menemukannya. Akhirnya, para bidadari terpaksa meninggalkan putri bungsu sendirian di bumi dan terbang kembali ke kayangan. Putri bungsu merasa sangat sedih dan bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Setelah para bidadari pergi, Malin Deman keluar dari persembunyiannya dan mendekati putri bungsu. Ia memberikan baju layang tersebut kepada putri bungsu dan menjelaskan bahwa ia adalah pemuda yang terpilih untuk menjadi suaminya. Putri bungsu awalnya merasa marah dan kecewa karena baju layangnya dicuri, tetapi setelah mendengar penjelasan Malin Deman, ia mulai memahami takdirnya. Setelah berhasil mencuri baju layang putri bungsu dan menyelamatkannya dari kesedihan, Malin Deman membawa putri bungsu kembali ke rumah nenek kebayan. Di sana, nenek kebayan menyambut mereka dengan hangat dan segera mengatur pernikahan antara Malin Deman dan putri bungsu. Meskipun awalnya putri bungsu merasa sedih karena tidak bisa kembali ke kayangan, ia akhirnya menerima nasibnya dan bersiap untuk memulai hidup baru di bumi. Nenek kebayan, dengan kebijaksanaannya, mengatur segala persiapan pernikahan dengan sangat baik. Ia memastikan bahwa semua kebutuhan pernikahan terpenuhi dan memberikan nasihat kepada Malin Deman dan putri bungsu tentang kehidupan pernikahan. Nenek kebayan juga mengundang penduduk desa untuk menghadiri pernikahan tersebut, sehingga suasana menjadi meriah dan penuh kebahagiaan. Pada hari pernikahan, Malin Deman dan putri bungsu mengenakan pakaian yang indah dan megah. Malin Deman tampak gagah dengan pakaian kebesaran kerajaan, sementara putri bungsu terlihat anggun dengan gaun putih yang berkilauan. Mereka berdua berdiri di hadapan nenek kebayan yang memimpin upacara pernikahan dengan penuh hikmat. Nenek kebayan memberikan doa dan restunya kepada Malin Deman dan putri bungsu, berharap mereka akan hidup bahagia dan sejahtera. Ia juga memberikan nasihat tentang pentingnya saling menghormati, mencintai, dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan pernikahan. Malin Deman dan putri bungsu mendengarkan dengan penuh perhatian dan berjanji untuk selalu menjaga cinta dan kebahagiaan mereka. Setelah pernikahan yang meriah dan penuh kebahagiaan, Malin Deman dan putri bungsu kembali ke kerajaan Bandar Muar. Mereka disambut dengan sukacita oleh rakyat dan keluarga kerajaan. Sang raja merasa sangat bangga dan bahagia melihat putranya menikah dengan seorang putri dari kayangan. Kehidupan pernikahan mereka berjalan dengan harmonis dan penuh cinta. Malin Deman dan putri bungsu menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kebahagiaan. Mereka saling mencintai dan mendukung satu sama lain dalam segala hal. Putri bungsu, meskipun awalnya merasa sedih karena tidak bisa kembali ke kayangan, akhirnya menemukan kebahagiaan di bumi bersama Malin Deman. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di taman istana, dan berbincang-bincang tentang berbagai hal. Tidak lama setelah pernikahan mereka, putri bungsu mengandung anak pertama mereka. Malin Deman sangat bahagia mendengar kabar ini dan merawat istrinya dengan penuh kasih sayang. Ia memastikan bahwa putri bungsu mendapatkan segala yang dibutuhkannya selama masa kehamilan. Malin Deman juga sering berdoa kepada Tuhan agar diberikan anak yang sehat dan cerdas. Beberapa bulan kemudian, putri bungsu melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat. Anak itu diberi nama Malin Duano. Kelahiran Malin Duano membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi keluarga kerajaan dan seluruh rakyat Bandar Muar. Malin Deman dan putri bungsu sangat mencintai anak mereka dan berusaha mendidiknya dengan baik. Malin Duano tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan seperti ayahnya. Namun, ia juga memiliki sifat yang nakal dan sering membuat masalah. Meskipun demikian, Malin Deman dan putri bungsu tetap mencintai anak mereka dan berusaha mendidiknya dengan penuh kesabaran.
Mereka selalu memberikan nasihat dan pengajaran yang baik kepada Malin Duano, berharap ia akan tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana dan bertanggung jawab. Kehidupan keluarga Malin Deman dan putri bungsu berjalan dengan harmonis dan penuh kebahagiaan. Mereka selalu mengingat nasihat nenek Kebayan dan berusaha untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga mereka. Malin Deman sering mengajak putri bungsu dan Malin Duano untuk berdoa bersama, memohon perlindungan dan berkah dari Tuhan. Namun, kehidupan di dunia memang tidak selalu berjalan mulus. Malin Deman dan putri bungsu harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam kehidupan mereka. Suatu hari, ayahanda Malin Deman jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sejak kematian ayahandanya, Malin Deman mulai lalai dalam memerintah negeri. Setiap hari, ia hanya asyik menyabung ayam, melupakan tanggung jawabnya sebagai raja. Putri bungsu, istri Malin Deman, selalu berharap agar suaminya kembali mengurus keluarga dan kerajaannya. Namun, hingga putra mereka, Malin Dewana, tumbuh besar, Malin Deman tetap tidak peduli. Putri bungsu merasa sangat sedih dan kecewa. Suatu hari, ia menemukan kembali baju layangnya yang telah lama hilang. Dengan hati yang penuh kesedihan, ia memutuskan untuk terbang kembali ke kayangan bersama anaknya, Malin Dewana. Sepeninggal putri bungsu, barulah Malin Deman menyadari kesalahannya. 7 hari 7 malam ia tidak tidur, tidak makan, hanya menangis meratapi kepergian istri dan anaknya. Akhirnya, ia bertekad untuk mencari mereka kembali. Dengan susah payah, Malin Deman sampai di rumah nenek Kebayan dan bertanya di mana ia bisa menemukan burung borak yang dapat membawanya ke kayangan. Dengan bantuan nenek Kebayan, Malin Deman mengetahui bahwa putri terus mata memiliki burung borak tersebut. Raja Jin bersedia meminjamkan burung borak kepada Malin Deman dengan syarat bahwa ia harus menikahi anak perempuannya, putri terus mata. Malin Deman menyanggupi syarat tersebut. Sesampainya di kayangan, Malin Deman mendapati bahwa putri bungsu akan dikawinkan dengan Mambang Molek. Malin Deman menantang Mambang Molek dalam pertandingan sabung ayam dan berhasil mengalahkannya. Pertarungan sengit pun terjadi antara keduanya, dan akhirnya Mambang Molek terbunuh, begitu pula saudara-saudaranya. Beberapa waktu kemudian, Malin Deman beserta keluarganya turun kembali ke dunia. Perkawinan dengan putri terus mata pun diadakan, dan Malin Deman kembali memerintah negerinya dengan bijaksana, membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Kisah kehidupan Malin Deman dan putri bungsu menjadi inspirasi bagi banyak orang di kerajaan Bandar Muar. Mereka mengajarkan tentang pentingnya cinta sejati, kesetiaan, dan pengorbanan dalam kehidupan pernikahan. Meskipun menghadapi banyak rintangan dan tantangan, mereka berhasil menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga mereka. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.